95,2 Serambi FM Syidarulun dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam talk show urgensi penguatan kanun jinayat untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh. Dan tentunya Syidarulun sudah hadir narasumber kami di kesempatan hari ini. Yang pertama ada Ibu Hajah Darwati Agani. Beliau merupakan anggota Komisi 1 DPRA. Kemudian ada Ibu Arabiani SHMH. Beliau adalah advokat dan juga anggota komunitas Rekan. Dan kemudian ada Bapak Firdaus Nyaidin. Beliau adalah komisioner KPPA Aceh. Dan bagi Anda Syidarulun yang ingin berpartisipasi bisa melalui telepon dan juga WhatsApp kami di 0811 68 90 20. Dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui live Facebook Serambi FM Banda Aceh, Serambi On TV, Serambi News, dan seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Dan Anda juga bisa berkomentar, nanti bila itu berupa pertanyaan, kami bisa menanyakan kepada narasumber yang ada di kesempatan sore hari ini. Nah baik, mungkin selanjutnya mengenai pembahasan tadi sudah sangat jelas ya dipaparkan oleh narasumber kita di kesempatan sore ini, di mana mungkin penguatan ini sangat perlu dilakukan gitu ya. Dan mungkin sekarang saya ke Bapak Firdaus mengenai apa saja sih Pak tugas dari pengawasan dan perlindungan anak dalam penanganan kekerasan terhadap anak gitu. Baik, salah satu tugas kami dalam KPPA, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh itu adalah, dan itu yang paling penting sebenarnya, pengawasan kegiatan perlindungan anak. Dalam artian ini luas ya. Pertama persoalan kebijakan misalnya, lalu kemudian implementasi, lalu kemudian penganggaran, lalu kemudian program dan ya luas. Tapi konteksnya adalah pengawasan. Nah, salah satu yang kita awasi selama ini adalah implementasi kanun jinayat itu. Nah, ada hal yang sebenarnya agak menarik dalam pembahasan kami. Rezim hukum Indonesia itu sekarang kan mengalami perkembangan ya, trennya, paradigmanya juga mengalami perkembangan. Jadi di dalam undang-undang itu selalu biasanya belakangan tapi memuat upaya-upaya pencegahan, upaya respon dan rehabilitasi terhadap suatu persoalan misalnya. Apakah itu undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, undang-undang RUU PKS misalnya. Itu selalu memuat upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan. Lalu kemudian upaya respon atas kasus-kasus apabila itu ada kerentanan dan terjadi, lalu kemudian rehabilitasi terhadap korban misalnya. Nah, ini perkembangan hukum di Indonesia sebenarnya kalau menurut saya. Kalau kita melihat kembali ke zaman Belanda, KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya, ya dia hanya ngurusin pidana ketika itu sudah terjadi, nggak ngurusin pencegahan, kerentanan misalnya, atau apalagi rehabilitasi. Pokoknya buat kriminal, kamu dihukum. Nah, kanun jinayat itu mengarahnya seperti itu gitu. Makanya harus dikuatkan, kita jangan mundur gitu. Kanun jinayat itu memang harus dikuatkan agar kanun jinayat juga memuat konteks-konteks pencegahan, respon atas kerentanan, kemudian juga rehabilitasi yang harus dilakukan oleh para pihak, terutama kan pengadilan memutuskan menetapkan ini tersangka menjadi pelaku, dihukum segini, korbannya tolong diurus ininya, tolong diatur ininya, itu perintah pengadilan. Nah, kalau pengadilan memerintahkan sesuatu kepada lintas sektor lalu kemudian tidak dijalankan, itu perintah itu bisa kemudian bisa dikomplain kembali, bisa yang diperintah itu kalau melanggar perintah dia bisa dihukum gitulah istilah. Nah, ini yang kemudian salah satu menjadi pengawasan kita gitu. Kemudian yang lain dalam ada kemajuan sebenarnya ketika Pak Irwandi mencoba menyusun RPJM Aceh itu bersama lintas sektor non pemerintah. Selama ini kan lintas sektor pemerintah yang menyusun RPJM Aceh. Lalu kemudian Pak Irwandi mencoba menyusun bersama teman-teman LSM RPJM Aceh dari sektor non pemerintah. Dari situ ada kemajuan-kemajuan sebenarnya, termasuk salah satunya upaya perlindungan anak. Nah, seharusnya dari RPJM itu
diturunkan dalam konteks rencana strategis khusus untuk perlindungan anak. Tapi kemudian tidak berlanjut dengan berbagai alasan ya. Lalu kemudian tidak ada, sehingga kita apa? Aceh ini tidak punya strategi dalam mengurusin perlindungan anak. Kalau kita jalani dinas-dinas, itu mereka punya strategi, rencana strategi dinas A, dinas B. Itu kan rencana strategis kelembagaan. Tapi kita tidak punya rencana strategi isu. Misalnya stunting, Aceh punya rencana strategi apa dalam menangani stunting yang ada di Aceh misalnya. Aceh punya strategi apa dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual atau pemenuhan hak dan perlindungan anak misalnya. Itu belum ada kita. Kalau mengikuti RPJM nasional RPJMN lalu kemudian RPJMA, mengikuti SDGs lalu kemudian masuk ke dalam RPJMA, itu selesai. Lalu kemudian diturunkan dalam bentuk Renstra Dinas, lalu Renstra Dinas diturunkan lagi dalam bentuk rencana kerja dinas, itu selesai masing-masing. Tapi kalau dalam konteks rencana strategis isu-isu tertentu, isu-isu penting yang kemudian mengelaborasi atau mengkonsolidasi lintas sektor, itu belum ada, belum banyak. Contoh misalnya isu stunting tadi. Bahkan di kita kan ada apa ya? Kabupaten Kota Layak Anak, program Kabupaten Kota Layak Anak. Kita juga mengawasi kegiatan itu. Nah, Kabupaten Kota Layak Anak kita juga belum punya rencana strateginya gitu. Belum ada rencana yang matang gitu Pak ya. Rencana strategi udah ada kan? Tapi kabupatennya sudah ada. Kerja sendiri itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan biaya, dengan anggaran yang apa adanya, mereka kerja sendiri gitu. Lintas sektor lain dipaksa-paksa untuk ikut oleh ada soal-soal ego sektoral, ada soal-soal tidak enak karena sesama dinas misalnya. Tapi kemudian salah satu yang kita berikan masukan juga kepada Dinas PPPA agar Dinas PPPA bisa mengelola Kabupaten Kota Layak Anak bahkan sampai ke desa, itu di dalam pergubnya ada bahasa asistensi, sehingga Dinas PPPA provinsi bisa datang ke kepolisian di tingkat Polres atau Polsek untuk asistensi penguatan Kabupaten Kota Layak Anak. Itu masuk nilai-nilai yang kecil, tapi secara besar, garis besar strategi, rencana strategi besar itu belum ada kita. Terus terang saja saya katakan kita lemahnya juga di situ, karena isu perlindungan anak ini kan isu khusus, dia isu spesifik. Ada HAM, hak asasi manusia, ada hak asasi anak dibuat khusus, ada hak asasi perempuan juga gitu. Karena juga dari segi usia udah beda gitu Pak. Iya, dari segi usia juga ada kerentanan-kerentanan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Makanya kemudian ini beberapa hal yang kita awasi dan kita berikan masukan. Masukan itu kita berikan juga kepada lintas sektor. Nah, penting bagi kita sebenarnya untuk kemudian sekarang mengawasi bersama-sama. Terus terang saja dukungan kawan-kawan di LBH Banda Aceh, kemudian Kontras, lalu kemudian komunitas revisi kanun, rekan yang di dalamnya ibu-ibu gitu kan. Ini penting. Kenapa? Karena mereka lah yang kemudian memperkuat bersama-sama. Dan eksekusinya nanti seperti yang disampaikan Ibu Darati dengan usulan beliau yang 1 hari gerilya ini luar biasa sebenarnya. Pertanyaannya, apakah ada laki-laki yang bisa melakukan itu gitu kan? Ini penting. Makanya apa yang dilakukan oleh lintas sektor termasuk bantuan dan dukungan Ibu Darwati itu penting untuk kita memperkuat upaya itu. Paling tidak kita bisa menyusun kanun ke depan ya, banyak kanun yang kita susun ke depan, punya tren itu, punya pola, ada pencegahan, ada respon atas kerentanan, ada rehabilitasi, termasuk kanun-kanun apapun yang ada di sini di Aceh, nggak mesti melulu pada persoalan kriminal dan kejahatan. Satu lagi, di dalam kanun jinayah, kanun pemerkosaan itu kan sebenarnya nggak pun diatur dalam kanun, itu memang udah salah. Artinya itu kejahatan gitu. Kecuali sesuatu yang tidak dilarang oleh agama, lalu kemudian diatur undang-undang, itu pelanggaran namanya. Kecil kan, sederhana. Menerobos lampu lalu lintas gitu. Pelanggaran. Tapi kalau pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, itu bukan hanya pelanggaran, tapi itu kejahatan melawan kemanusiaan. Dan itu harus ditangani secara luar biasa karena dia adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, harus ditangani secara luar biasa,
harus diadvokasi secara luar biasa, harus diadili secara luar biasa, dan salah satu orang luar biasa saya pikir Ibu Darwati sudah melakukan upaya advokasi secara luar biasa. Iya. Ya baik, tentunya Saudara Lun tadi menarik sekali di mana harus ada pencegahan juga kerentanan dan juga rehabilitasi gitu ya Pak. Respon kerentanan. Iya, respon kerentanan dalam ketika ada kekerasan gitu harus ada sesuatu hal, ada dampak lah dari dari pelakunya maupun juga korban gitu ya. Nah mungkin saya ke Ibu Arabiani mengenai tadi ada perbedaan ya Bu antara kanun jinayat dan juga undang-undang perlindungan anak. Nah yang ingin saya tanyakan itu dari segi apa kanun jinayat itu harus diperkuat gitu ya. Nah, pertanyaan ini nyambung nih sama apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus bicara tentang preventif. Jadi salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang Perlindungan oleh Kanun Jinayah itu tidak ada upaya preventif. Jadi upaya pencegahan tidak ada. Jadi kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu pertama ketika tindak pidananya itu belum terjadi tapi sudah ada iming-iming misalnya Dek ini ada uang 1 juta misalnya, mau nggak jalan sama saya. Nah baru segitu aja itu udah bisa dihukum. Nah ini kan bahaya kalau di kanun jinayat tidak diatur. Jadi ada kekosongan hukum di kanun jinayat. Ini bahaya sekali. Jadi bisa dibayangkan ada kasus waktu itu share ke kita ya di komunitas rekan, hampir terjadi sodomi oleh seorang bapak-bapak terhadap anak laki-laki. Nah ketika dilaporkan nggak bisa karena nggak ada pasal tentang percobaan itu di kanun jinayah nggak ada. Nah itu udah usaha untuk itu udah ya? Dibuka lagi bajunya kan, mau usaha apa lagi kan? Nah kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak belum pun sampai ke situ baru yuk pergi sama saya jalan-jalan naik mobil nanti kita bersenang-senang, itu aja udah kena. Kalau terhadap anak nah, itu nggak boleh dilakukan. Jadi ini kekosongan hukum ini bahaya sekali ya. Jadi itu mungkin salah satu kelemahan. Jadi kita harus perkuat. Jadi harus perkuat ya, di samping yang paling utama tentu mengeluarkan klausul anak, nomenklatur anak dari kanun jinayah. Jadi saya rasa tidak terlalu berat untuk para wakil rakyat bekerja, hanya mendrop kata-kata anak saja dari pasal 47 dan 50. Jadi mudah-mudahan ini menjadi menjadi pertimbangan lah untuk ini. Tentunya ini dukungan kuat dari Kak Darwati ya, single fighter, perempuan pula kan, menentang arus, luar biasa. Mau minta penguatan kanun jinayat, bandel banget. Extraordinary people. Oh iya, bukan extraordinary crime ya, ini ekstra. Nah kemudian satu lagi kan. Saya sendiri juga sebagai orang Aceh sebetulnya mau dibilang malu. Maksudnya gini, jadi kan kalau dari segi hierarki perundang-undangan, kanun jinayat ini kan jauh dia gapnya berada di bawah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah kita kan kalau dari segi hukum tata negara kan kita punya azas-azas nih. Salah satunya lex superior derogat legi inferiori. Jadi yang lebih tinggi itu dia mengabaikan yang lebih rendah gitu. Jadi nah kita sudah punya ada aturan yang lebih tinggi yang memang mengatur tentang anak gitu. Jadi sebetulnya kita nggak boleh lagi pakai kanun jinayah ini. Kita sebetulnya ya kalau kembali ke prinsip, ke azas hukum, nggak usah berdebat juga, aparat penegak hukum harusnya udah paham. Nah tapi adanya SEMA itu loh, surat edaran Mahkamah Agung kan, itu kan jadi ini juga. Jadi iya betul. Nah itu sebenarnya juga pertanyaan ya, surat edaran itu kan sifatnya edaran internal, berbeda dengan aturan hukum. Jadi dia juga ketika dilanggar, kan yang terbaru ini juga ada yang dihukum pakai cambuk, padahal udah keluar. SEMA ya. Mengabaikan SEMA juga dia, padahal udah ada SEMA harus penjara, tapi juga.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita kan punya lex spesialis, derogat, lex generalis. Jadi ada hukum yang khusus itu mengabaikan hukum yang umum. Nah, kanun jinayah ini kan dia hukum pidana Islam. Jadi kan banyak yang diatur, ada setidaknya 10 jarimah yang diatur. Tapi kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan memang khusus dia. Dari KUHP aja dia lebih khusus lagi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi apa? Ya malulah kita, masa sih dibilang orang Aceh nggak ngerti asas hukum. Jadi mungkin gitulah. Jadi harus diatur sedemikian rupa sehingga sesuai gitu ya, antara syariat Islam dan juga peraturan pemerintahan itu harus balance gitu ya. Iya, maksudnya apa? Ya kita kan fungsi-fungsi azas ini kan untuk tidak ada pertentangan kan, supaya serasi, selaras semuanya kan, tidak berharmoni kan. Jadi kalau kita kan udah ada asas-asasnya nih. Jadi itunya tinggal kita taatin aja. Jadi nggak dengan kita menaati azas hukumnya artinya akan tercipta harmoni. Kalau memang dia kurang sesuai, tidak harmoni, ya kita perbaiki gitu. Seperti yang sekarang. Buktinya kanun jinayah ternyata juga perlu dikuatkan kan. Jadi ya marilah sama-sama kita kuatkan. Ya baik. Dan tentunya saya ke Ibu Darwati, dan Ibu apa saja kelemahan dan harus diperkuat dalam kanun tersebut, terutama yang terjadi di masyarakat menurut aspirasi rakyat yang mungkin selama ini rakyat inginnya seperti ini gitu. Silakan Bu. Ya mungkin karena dalam pelaksanaan kanun jinayah itu ya menjadi multitafsir bagi aparat penegak hukum ya. Terus kanun jinayah sebenarnya yang membuat ini semakin bermasalah karena cara aparat penegak hukum menjalankan kanun jinayah itu sendiri, itu yang sumber utamanya, karena ada celah ya, ada celah. Makanya kita mau menghilangkan celah itu sehingga hukuman yang diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual ini betul-betul adil untuk mereka sebagai pelaku dan adil juga bagi korban. Yang tentu juga kita tidak boleh menafikan harus ada juga upaya pencegahan. Nah, saya sendiri sebagai anggota DPRA beberapa waktu yang lalu beberapa kali membuat pelatihan konvensi hak anak ya. Jadi mengundang berbagai unsur, ada media juga. Jadi agar mereka itu ikut terlibat ya, membantu, berharap kedepannya semakin berkurang kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ada tuh Hapit Gampung, ada Ilmu Mukim yang kita undang, jadi semua pihak kita undang. Ada juga siswa. Jadi kan karena memang kejahatan ini kan terjadi di berbagai pihak ya, di semua pihak. Jadi kita bergerak bersama ya, karena memang ini adalah kewajiban kita bersama untuk melindungi anak-anak kita. Dan di kesempatan itu juga saya menyampaikan agar yang menjadi penceramah ya juga memasukkan materi ini di setiap ceramahnya. Jadi jadi biar ada kepedulian daripada orang tua untuk lebih melindungi anak-anaknya. Demikian juga kepada aparat penegak hukum di kampung ya. Jadi kalau misalnya lingkungan yang peduli, saya rasa kasus-kasus seperti ini juga bisa lebih berkurang lagi yang terjadi di lapangan. Baik, Syederalun, luar biasa tadi pemaparan dari narasumber kita di kesempatan hari ini. Dan bagi Anda Syederalun yang mau atau ingin berpartisipasi bisa saja melalui telepon dan juga WhatsApp kami di 0811 68 90 20. Dan kami akan rehat sejenak, Syederalun. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan tentunya kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM Syederalun, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan sore ini. Kami masih membahas mengenai urgensi penguatan kanun jinayat untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh. Dan tentunya sudah hadir narasumber kami, ada Ibu Hajah Darwati Agani. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRA. Dan selanjutnya ada Ibu Arabiani SHMH, beliau adalah advokat dan juga anggota komunitas Rekan. Dan kemudian ada Bapak Firdaus Nyaidin, beliau adalah komisioner KPPA Aceh. Dan Syederalun, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa melalui telepon dan juga WhatsApp kami di 0811 68 90 20. Nah mungkin Pak, Bu, kita sudah di segmen akhir di kesempatan sore hari ini. Dan untuk
dimana sudah waktunya sudah juga mepet gitu ya. Kita mungkin langsung saja ke apa harapan dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Syedaralun yang ada di rumah. Mungkin kita mulai dari Bapak Firdaus terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, baik. Dalam konteks pengawasan, kita tetap melanjutkan upaya-upaya pengawasan, walaupun sebenarnya tahun ini tahun terakhir saya. Di Desember ini saya terakhir di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak. Tapi proses pengawasan tetap kita lakukan. Bukan hanya kanun jinayah sebenarnya yang kita coba lihat implementasinya, tetapi kanun-kanun lain yang menjadi amanah dari pemerintahan Aceh, misalnya kanun kesehatan, kanun kesejahteraan sosial misalnya, gitu juga kita awasi. Kita lihat celah-celahnya, kita lihat mudarat baik buruknya misalnya dalam implementasi kanun-kanun tersebut. Nah, persoalannya kanun-kanun tersebut ketika kita awasi, kita teliti, kita kasih masukan ke dinasnya, tidak terlalu menghebohkan karena memang tidak terkait langsung dengan kasus-kasus yang kekerasan seksual misalnya sebagai contoh. Nah, kanun jinayah ini heboh karena itu gitu. Padahal sebenarnya tidak ada masalah kalau kita memberikan masukan dan masukan itu kemudian diperbaiki. Tidak ada sedikit pun kalau kita revisi atau kita perkuat satu kanun bahwa kita tidak setuju dengan kanun itu. Apakah itu kanun kesejahteraan sosial, kanun kesehatan, kanun administrasi kependudukan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami bersama bahwa kita kan sedang proses belajar menerapkan syariat Islam, maka semua upaya itu memang harus kita kaitkan dengan syariat Islam gitu. Nah, termasuk misalnya kasus soal-soal jinayah, tetapi kita juga jangan lupa bahwa ini produk manusia, kanun-kanun ini kita juga harus terus memperbaikinya. Nah, ke depan kita tetap akan melakukan pengawasan dan memberikan masukan-masukan, memberikan menjalankan edukasi, lalu kemudian memberikan catatan-catatan tertentu agar kemudian produk-produk hukum salah satunya itu bisa diperkuat. Salah satunya kanun-kanun itu tadi, termasuk dengan mengusulkan adanya penyusunan rencana strategi perlindungan anak atau apalah namanya. Nah, ini yang akan kita terus lakukan ke depan. Ya, baik. Dan untuk Ibu Arabiani, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Syedaralun terkait dengan tema kita hari ini, silakan Bu. Ya, dengan menguatkan kanun jinayat itu kita bisa fokus menegakkan hukum lah bisa dibilangnya. Karena selama ini contohnya misalnya pasal tadi sempat disentuh oleh Pak Firdaus, itu ada pasal 55 sama pasal 56. Jadi pasal 55 sama pasal 56 itu bicara tentang sumpah. Kalau seorang pelaku dia bersumpah tidak melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya, maka dia terbebas dari ancaman hukuman. Jadi kita bisa bayangkan, dan kalau menggunakan kanun jinayat, korban juga berpeluang menjadi pelaku. Jadi ketika korban melapor, dia mengalami kekerasan seksual, tapi kemudian dikatakan oleh orang yang melakukannya bahwa itu dilakukan atas dasar suka sama suka, maka terkenalah dia pasal zina. Kemudian satu lagi, pelaku ketika dia bersumpah dia tidak melakukan peristiwa yang disangkakan atasnya, dia juga bisa terbebas dari ancaman hukuman. Nah, ini kan sebetulnya kan aturan hukum itu kan membuktikan. Jadi ketika peristiwa pidananya terbukti terjadi, tugas aparat penegak hukum ini kan mencari pelakunya siapa, bukan membebaskan gitu. Jadi kalau kita lihat pasal 55 dan 56 ini, pesan yang ingin dibawa oleh kanun jinayat adalah pesan tidak melindungi korban dan pesan kecenderungan melepaskan pelaku gitu. Jadi kita nggak mau seperti itulah. Jadi kita menguatkan kanun jinayah agar mereka lebih berperspektif perlindungan kepada korban dan menegakkan keadilan dengan cara menuntaskan gitu. Peristiwa hukumnya kan sudah terjadi, buktikan bahwa itu memang siapa pelakunya. Iya, baik. Dan yang terakhir, spesial sekali tentunya di kesempatan hari ini, kita dengarkan bersama tentunya closing statement dari Ibu Darwati Agani selaku anggota Komisi 1 DPRA. Silakan Bu.
Ya, baik. Mengingat semakin maraknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh dan peluang terjadinya penyalahknafsiran ya aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan-keputusan. Jadi ada celah di kanun jinayah, pelaku bisa bebas dari segala tuntutan. Jadi oleh karena itu niat kami untuk merevisi kanun jinayah sebagai penguatan kanun jinayah itu sendiri agar kanun itu betul-betul adil bagi pelaku yang bersalah, juga adil dihukum yang seadil-adilnya, dan juga adil bagi korban. Korban tidak hanya selesai, biasanya di saat sekarang ini permasalahan ini diselesaikan hanya sampai si pelaku mendapatkan hukuman, tapi si korban tidak ada pembinaan lanjutan ya, terapi psikisnya, dan hak restitusi juga tidak didapatkan oleh korban. Nah, oleh karena itu mohon dukungan dari semua pihak ya, dari kawan-kawan media, kawan-kawan LSM semuanya, usaha kami di DPRA untuk menggolkan revisi kanun jinayah bisa terlaksana di tahun 2022 nantinya. Tentu semua itu dengan dukungan dari kawan-kawan ya. Apa saja yang dibutuhkan nanti mohon kawan-kawan bantu ya. Karena memang itu kan nggak banyak sebenarnya, hanya revisi sedikit aja. Jadi jangan ada yang beranggapan kita merevisi kanun jinayah kita tidak setuju dengan kanun jinayah. Tapi adalah untuk menguatkan kanun jinayah itu sendiri agar kanun jinayah itu betul-betul bisa melindungi anak-anak di Aceh. Mungkin itu. Baik, Syederalun, tentunya demikianlah talk show kita di kesempatan hari ini bersama dengan Flower Aceh dengan tema urgensi penguatan kanun jinayat untuk perlindungan anak korban kekerasan seksual di Aceh, dan kita harapkan ke depannya kasus kekerasan seksual ini semakin menurun gitu ya, dan tentunya bisa hukuman-hukuman yang dilakukan oleh pelaku bisa menimbulkan efek jera gitu ya. Dan terima kasih kepada Syederalun yang sudah mendengarkan kita di kesempatan sore hari ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kami di kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Hajah Darwati Agani, anggota Komisi 1 DPRA, dan juga ada Ibu Arabiani SHMH yang merupakan advokat atau komunitas rekan, dan yang terakhir adalah Bapak Firdaus Nyaidin, Komisioner KPPA Aceh. Dan Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali dan tentunya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah baik, Syederalun, jangan kemana-mana, dan tentunya masih ada saya Vira sampai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.